Kalau sholat id itu hukumnya apa? Sunnah muakkad apa? Sunnah Wajib. muakkad. Nah, kalau sholat Jumat Wajib. fardu ain, fardu kifayah. Sholat Jumat. Oke, sholat Jumat. Asik. Lek sholat Idul Fitri ini Iden maksudnya. Sholat Iden kan waktu sadurunge duha nih wah. Awas duha. Ini ku. Waktune cek panjang, cek sami ngoten lho. Nek logikane ngonten. Dengan bacakan takbirnya. Ya jadi suka-suka saja. Ibarat saya wakilkan Gus Wati. Zahiruhu annahu la yutlabu al-ghusl. Nek al-yutlabu berarti diniati dua tidak boleh, maka tidak sah. Masuk niku. Al-ghusl al-mandub minhu. Ma'al ghusl wajib masuk. Niku insyaallah maca niku. Mulane jawabe ngoten. Indal jinabah wal haid. Lho niki Jadi kalau mandi Jumat itu sudah diqaiti li hadiriha. Jadi permulaan waktunya itu dengan fajar shodiq. Nah, kemudian kalau yang iden karena itu dinisbatkan pada hari gitu. Tidak mengkhususkan li hadiriha karena nisbatnya itu pada. Alhamdulillah, satu permasalahan sudah selesai dan kita beralih ke permasalahan fikih, beralih ke permasalahan fikih. Barangkali perlu dibaca lagi nopo mboten terjemahan itu dari mboten sanggih, langsung pertanyaan. Langsung pemahaman, pertanyaan seputar pemahaman dari Faslun al-Ightisalat al-Masnunah Sab'at Asyara. Monggo. Dari pondok mana dulu? Dari yang lain dulu nggih. Pondok yang lain. Kadung oleh. Gubuk bambu. Gubuk bambu. Monggo. Pajaran. Aku naik gampang kan lek takon niku. Sing penting ngomong lek takon. Monggo. Niku pun mboten napa pun. Cek niku riyen pun kadung. Itu yang belakang itu dari BPPI. Pondok Jeru, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nopo makna kajenge nopo pemahaman tanglet pemahaman niki lho husnul jumati li hadiriha niku kan damel nopo isim fa'il nggih hadiriha niku isim fa'il terus niku kan sing angsal kesunatan Jumat niku lho lek menurut teks ten niki Ibnu Qasim niku mengindikasikan modele nopo kesunahan Jumat niki angsal nopo diperoleh oleh orang yang hadir nggih hadir saja nggih baik setelah atau sebelum sholat Jumat ngoten lho keranten mboten wonten nopo keterangan sing menunjukkan nopo nggih yang menunjukkan karepe sing oleh kesunahan niku saurunge napa adus sak marine ngoten lho. Kula tanglet niku. Jadi ghuslul Jum'ah li hadiriha. Kesunatan mandi yang pertama adalah mandi Jumat bagi orang yang menghadirinya. Apakah ini sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat? Artinya sebelum sholat Jumat tidak mandi, baru mandi setelah habis Jumatan. Nggih keranten kesunatan apa mboten? Nggih. Adose lek salate sadurunge sholat Jumat nggih tilem karo gak sida Jumatan. Oke, satu pertanyaan dari teman yang lain, Langsung dari Amselati tadi mau bertanya. mboten dijawab rumiyin mawon. Boten. Cek mboten campur. Silakan. Jadi paham nggih pertanyaan ini Pondok Miftahul Ulum. Jadi kesunatan mandi Jumat itu sebelum sholat Jumat apa setelahnya sholat Jumat? Ataukah mutlak? Ya sebelumnya bisa, setelahnya juga bisa. Moderator. Gubuk bambu. Belum. Pas nggih. Saya lempar ke pondok yang lain nggih. Silakan dari pondok. Jawab enggak? Jawab nah. Tidak jawab tadi.
kabeh. Oh, nggak dijawab. Monggo. Oh, nggak mikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bajuri niki wonten ibarat Oke, jawab rumiyin. Jawabannya yang apa? wa akhiruhu waktu Jawab rumiyin. Jawabannya Pertanyaannya sebelum sholat Jumat, apa setelah sholat Jumat atau boleh keduanya? jadi sebelum sholat Jumat saja kesunatannya. Kalau Jadi sudah sholat Jumat, nggak sholat mandi, ngoten nggih? nggih, tidak sunah mandi. Oke, jelas nggih. Langsung dibaca keterangannya. Wa akhiruhu waktu dukhuli fi sholati. Akhir waktu mandi, waktu masuk sholat. Jadi jawaban dari Qori menerangkan bahwa sesuai dengan takbir dari kitab Al-Bajuri bahwa kesunatan mandi Jumat itu selesai ketika setelah menghadiri Jumatan, ngoten nggih. Bagaimana dari Sail? Silakan. Itu takbirnya di kitab Bajuri nggih. Bajuri yang qauluhu apa itu? Qauluhu wa awal waqtiha itu dah. Minal fajri. Bisa dilihat yang bawa Bajuri. Jadi qauluhu minal fajri wa akhiruhu langsung begini, enggak usah nih. Ini nih Qori kalau nih. Oke, bagaimana dengan jawabannya PP Amsilati? Nggih, ten sebagian napa kata-kata isyarah Fathul Qorib iku nggih wonten. Menuliskan lafaz mayyuridu ngoten nggih. Wong kang ngarepaken. Oh, ngarepaken sapa kok. Tapi lek lihaten teks iki lho. Fathul Qorib dihadiriha kan boten wonten pakai mic biar krungu kabeh. Kalau golan ya. Nggih lek ten bajurine wonten napa ten syarai kitab liyane. Terus merah kula. Nggih. Terus yang diberatkan apa? Kula sing bingung niku niki lho. Lek kemudian lihadiriha tanpa menunjukkan napa yuridu atau qablahu atau sing liyane niku. Berarti malih modele niku sing angsal kesunatan niku sedanten masih pokoknya ini hadir ngoten lho. Apa intinya? Nggih, kan sing kitab sing luwih tuwek niki ya, saderenge bajuri niku. Mesti ae jenenge Nggih. Bajuri ngasih ai Fathul Qorib. Nggih lek kok ngenten lho. Lek kok isim fa'il niki wonten faedah nopo ta nopo sing menunjukkan kedah fi'il mudhari ngoten lho. Kan niku syarai nama fi'il mudhari nggih. Yuridu. Nggih. Wonten. Ya artinya gini kan, dari pondok namanya Hasyiah itu kan menjelaskan maksud daripada kitab matannya itu, daripada kitab Fathul Qoribnya. Nah, jadi jawabannya ini tadi itu maksudnya adalah bagi orang yang mau menghadirinya. Nah, karena akhir waktunya itu selesai kesunatan mandi Jumat itu kalau sudah melakukan sholat Jumat. Berarti kalau setelah selesai sholat Jumat ini tidak ada kesunatan untuk mandi itu. Berarti boten asal nggih. Sudah selesai. Nggih, ngoten kan nggih jawabannya nggih. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, ini ada jawaban seperti ini bagaimana kira-kira komentar dari teman-teman yang lain. Jadi kesunatan mandi Jumat itu mulai dari fajar sampai kapan? Sampai melakukan sholat Jumat. Kalau sudah selesai sholat Jumatnya, ya udah tidak ada kesunatan mandi sholat Jumat meskipun tadinya nggak mandi. Ngoten berarti nggih. Gimana nih jawabannya? Jadi pertanyaannya, apakah mandi sholat Jumat itu bisa dilakukan setelah Jumatan dengan memandang redaksi Fathul Qorib lihadiriha? Redaksinya isim fa'il. Isim fa'il itu tidak terikat dengan zaman mustakbal ataukah zaman madi, kan ngoten yang dimuskilkan tadi itu. Langsung lihadiriha. Nah, akhirnya dijawab kali ini. Jawabannya nggak pandang kali sewot
isim fa'il atau fi'il mudhari'nya boten, tapi dijawab akhir waktu kesunatan salat Jumat niku sampai melakukan Jumatan. Nah, karena sudah berakhir, kalau sudah selesai Jumatan tidak ada kesunatan mandi Jumat lagi. Sepakat nggih? Sepakat. Yang tidak ada yang ajeng, monggo kalau yang Gebuk mau bambu. jawabannya sama nggih. Jawabannya sama. Mungkin ada nambah-nambah nopo ngoten lho. Monggo. Nambah perkara. Oke, monggo. Mau ada tambahan dikit mungkin ya. Nambah perkara. Atau keterangan ibarat lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saking gebuk bambu tadi saya sepakat dengan jawaban yang diutarakan dari Amsiladi. Tadi mengkhususkan bagi orang yang beringinan untuk menghadirinya. Karena apa? Karena salah satu ilat dari kesunahan tersebut itu tujuannya lil ijtimak gitu. Jadi sehingga ketika orang tersebut itu disunahkan setelahnya, ilat ini tidak berlaku gitu. Sampun. Jadi dari Pondok Gubuk Bambu menambahkan bahwa kesunahan mandi untuk sholat Jumat ini karena kita mau berkumpul dengan orang banyak ya. Kalau sudah berkumpul dilakukan terus ya sudah selesai kesunatannya karena mau ngumpul sama siapa lagi ya, kecuali kalau ada mau perkumpulan lagi, kumpul sama istri misalnya mandi lagi. Ya, cukup ya? Ada lagi dari teman-teman lain, dari gubuk-gubuk yang lain mungkin? Tadi gubuk bambu. Terus, cukup ya? Alhamdulillah kalau sudah cukup. Dirumuskan apa digabung on ya? Nah, baik. Pertanyaan yang pertama tadi seputar fikih sudah dijawab. Sekarang kami buka pertanyaan yang kedua. Silakan dari Pondok Mambaul Ulum Amsilati. Pertanyaan fikih dari saya, apabila kita di hari Jumat, kita dalam keadaan junub, apakah kita boleh mengumpulkan kedua mandi tersebut atau tidak boleh? Boleh. Cukup ya. Jadi pertanyaan yang kedua dari Pondok Mambaul Ulum Amsilati. Ada pertanyaan, bolehkah mengumpulkan niat mandi junub dengan niat kesunatan mandi Jumat dalam satu kali mandi? Ngerti nggih? Dalam satu kali mandi. Silakan yang mau, silakan korek menjawab pertanyaan. Paham nggih? Korek pertanyaannya. Boleh napa mboten mengumpulkan niat mandi Jumat ketika bertepatan dengan orang yang junub atau mungkin perempuan yang selesai haid ya? Boleh nggak itu kira-kira dikumpulkan niatnya dalam satu mandi? Apa harus 2 kali mandi? Silahkan dijawab oleh korek. Nanti teman-teman yang lain saya kasih kesempatan juga untuk menjawab. Gimana korek? Langsung ke Musawirin ya? Silahkan Musawirin dari Pondok Gubuk Bambu menjawab pertanyaan, bolehkah niat mandi sunat Jumat niki digabung dengan mandi junub atau mandi menghilangkan hadas besar bagi orang yang kebetulan hadas besar di hari Jumat itu? Silakan. Jadi sing kula semarapi niku kayaknya ada khilaf. Jadi ada salah satu ulama itu mengatakan boleh dalam arti 2 kali niatan itu sudah mencukupi dengan 1 kali mandian, dan ada satu ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Jadi harus mandi 2 kali gitu. Artinya sebentar gitu. Di Fathul Mu'in kayaknya itu ada. Oke, silakan dibaca mawon kalau Kita ada. sih mados ini gitu. Oke. Dari pondok yang lain yang punya jawaban yang sama, yang mau menambah atau punya jawaban berbeda. Tadi jawaban yang pertama dari Pondok Gubuk Bambu mengatakan khilaf. Ada yang ulama yang mengatakan boleh dijadikan 1 kali mandi, ada yang mengatakan harus 2 kali mandi, berarti tidak boleh 1 kali mandi.
Oh nggih, monggo kesan. Monggo. Monggo. Disebutkan di apa iki? Anu foto baru apa iki jenenge iki? Tahu saya. Jawabannya pripun? Tahu saya nggih. Jawabannya pripun? Nah, pertanyaan bagaimana tadi? Boleh atau tidak niat kesunatan mandi Jumat itu digabungkan dengan niat mandi hadas besar, mandi junub bagi orang yang kebetulan Oke. junub di waktu itu. Oke, kalau menurut saya ya, nanti dalilnya di belakang ya. Kalau hadas besar itu mungkin ya cukup niat hadas besar saja. Jadi kesunahan itu nggak usah disebutkan, otomatis ikut. Oh ini malah otomatis malah ya. Oke. Pertanyaannya tadi padahal kalau diniati dua boleh apa enggak? Ini jawabannya malah otomatis ikut. Iya. Malah mboten usah diniati nggih sunah. Nggak usah. Sampun diniati Nggak usah. malah gak sah. Iya. Loh, niki Oh, apa malah? diniati malah enggak sah. Iya. Dapat kesunatan apa mboten? Kata jenengan tadi otomatis ikut itu nopo? Ya otomatis apa jadi nggak boleh apa niat dua tadi nggak boleh Jadi gitu. niat Malah mandi nggak sah. Jumat di saat mandi junub itu merusak niatnya, ngerti ya? Iya. Istiraf niyah niku. Iya. Jadi jawabannya berbeda dengan dari Pondok Kubu Bambu. Iya. Silakan langsung jenengan bacakan takbirnya. Ya jadi suka-suka saja. Ibarat saya wakilkan Gus Surat. Masih tadi balik. Cahlim mau mewakili, silakan. Sudah siap ya, sudah ready takbirnya. Nggih, abis ini nggih, Cahlim Dumian. Ayo Cahlim. Kamera kan. Bismillah. Ini saya memberikan ibaratnya Cak Arif. Nanti tapi saya memberi ibarat saya piang bu. Ibarat saya niki. Nggih, jawabannya sesuai nggih. Boten kula. Oh, Lha beda. niki kan Jawaban di beda, terus berarti. jenengan kengken nyukani ibarate. Kula sukani ngoten lho. Ya, Mau kula Cak, boten ibarate niki, ibarate Cak Arif. tidak boleh berarti nggih. caladuk niku pun. Iya. Hah? Ya, sama baca kafirnya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ibaratnya Cak Arif niku niki. Bismillah. Zahiruhu. Awalnya Niki qauluhu innam yajnub ya nggih. Nek Bajuri niki Shahifah 80. Zahiruhu annahu la yutlabu al-ghusl. Nek al-yutlabu berarti diniati dua tidak boleh, maka tidak sah. Masuk niku. Al-ghusl al-mandub minhu. Ma'al ghusl wajib masuk. Niku insyaallah maca niku. Mulane jawabe ngoten. Indal jinabah wal haid. Lho niki masuk. Mung macane kadose kepedhot ngoten lho. Walaisa kadzalik niki sahibul Bajuri, Syekh Bajuri. Walaisa kadzalik. Tapi sakjane mboten ngoten hukume niku. Ya napa? Ya diterusno macane karepe ngoten. Ini keliru jawaban. Nggih, macane mboten ditutukaken marai. Fayajtami'u alaihi ghuslani. Sebenarnya itu tetap ada dua kewajiban, ada matlub dua. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Seperti itu. Ahaduhuma mandubun wal akharu wajibun. Nah, sehingga kalau ada dua matlub wala yahsulani illa in nawahuma, kalau diniati keduanya maka mendapat pahala sunnah dan mendapat pahala wajib. Fa inna wa ahaduhuma hasala faqat, nek sing diniati sunnah nggih asal sunnah, sing diniati wajib nggih asal wajib. Fala takfi ya mongko ora cukup apa niatul wajib anil mandub wala aksu. Nah, terus mongkoten. Kama ulima mimma marra wallahu alam. Nggih saged Nggih. difaham nggih. Musairin paham nggih? Bisa dilihat di kitab Bajurinya itu.
Jadi jawabannya Cak Halim ini dari Pondok Jero Kulon ya. PPNH. Oh, PPNH ya. Nggih. Dari PPNH menanggapi jawaban dari Iksan bahwa walai sakadalik tadi, walai sakadalik tidak mono. Artinya kalau diniati kedua-duanya itu malah dapat. Kalau diniati salah satunya maka dapat yang salah satunya. Ini masih tidak menafikan adanya khilaf ya dari ulama yang lain. Nah, sekarang dari Pondok Bubuk Bambu saya persilakan untuk membacakan takbir yang jawabannya khilaf tadi. Dari pondok lain habis ini saya kasih kesempatan. Mohon dipersiapkan. Ini dalam kitab Hasyiatani Kulyubi niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waman igtasala li jinabatin au jum'atin hasola ay wasalahuma au li ahadihima hasola ay wasalahu faqad amlan bima nawahu fi kullin. Niku ulama yang pertama. Kemudian yang kedua, wakila la yasihu al-ghuslu fil ula lishtiraki fin niyati bainan nafli wal fardi niku. Niki baru tempe. Berarti jawaban khilafi sampai ini podo ambil khilafi Iksan ambil PPN nggih. Lek jare niki layasihu listirokima finia. Nggih. Lek jare niki yasihu innawahuma kan. Nggih. Teman-teman yang lain, monggo saya kasih kesempatan untuk menambah keterangan dari kitab apa boleh. Ini sudah ada titik temu intinya bahwa ada khilaf memang ada khilaf, tapi khilafnya itu yang kedua adalah wakila layasihu istirobihima finia tadi. Silakan dari pondok yang lain mungkin. Dari Sail, silakan Sail menanggapi jawaban-jawaban yang telah ada. Sail mau menanggapi jawaban yang mana? Mau mendukung yang hasola. Mendukung. Ya, Oh, menambah ya, ya, menambah. Oke, silakan. Ini di kitab Fathul Mu'in sofa ke-10. Tidak menanggapi. Mendukung. Ya. Lau ightasala li jinabatin wa nahwi jum'atin biniyatihima hasola wa in kana al-afdalu ifradu kullin bi ghuslin aw li ahadihima hasola faqat. Di situ kan disebutkan bahwa bisa menggabung asal diniati keduanya tersebut. Wa in kana al-afdal itu ya tolong diartikan wa in kana al-afdalu Meskipun dalam lebih afdolnya itu menyendirikan niat. Tapi kalau menggabungkan hasil. Jadi dari tambahan dari Pondok Amsilat ini yang lebih baik dari jawaban tadi hasil kalau diniati kedua-duanya, tapi lebih baik itu diniati sendiri-sendiri. Ya maksudnya tidak perlu masuk kamar mandinya 2 kali gitu kan. Yang penting nyiramnya itu 2 kali. Nyiram pertama untuk junub, nyiram kedua untuk mandi Jumat, itu selesai. Oh, terus anduan tutup Joko mlebu maneh. Enggak gitu maksudnya. Indo gawe lek ngono. Itu dari Pondok Amsilati. Dari pondok yang lain ada tambahan? Kalau sudah saya minta arahan Bapak Promus. Sampun niki wonten titik temu. Jadi intinya itu ada khilaf, ada yang mengatakan hasil kedua-duanya. Ini malah yang paling banyak disampaikan oleh para ulama. Namun ada juga qil yang mengatakan tidak diperbolehkan karena masuk dalam istirok finia. Namun meskipun mengikuti pendapat yang mengatakan hasil kedua-duanya lebih baik ifradu kulli minhuma bil ghusli. Monggo waktu kalau semengahaken Bapak Promus.
Terima kasih tadi yang dibahas. Saya kira sudah bisa dicukupkan, artinya gak perlu berlama-lama di kamar mandi. Ya kak kira minta tekno putih, kira kamar mandi, balik atus, dan ibaratnya juga sudah mengena, artinya sudah tidak ada tanggapan dan nanti bisa dimasukkan ke dalam rumusan bahwasanya lebih afdolnya itu tadi di episode terakhir itu pendukung, lebih afdolnya ketika niatnya ini terpisah dan ketika bukan ini juga hasil menggugurkan kewajiban mandi besar dan mendapatkan kesunahan mandi. Itu saja. Terima kasih. Permasalahan kedua seputar fikih sudah ditasih dan sudah mengena dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi yang telah disepakati bersama, tidak menafikan adanya khilaf dari salah satu ulama tadi yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Qulyubi. Itu pertanyaan kedua. Kemudian selanjutnya kami buka untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga masih seputar pemahaman, atau mungkin boleh bertanya tentang masalah yang berhubungan dengan materi wal ittisalah al-masnu'ah. Silakan dari pondok-pondok yang belum angkat suara, dari pondok-pondok yang di belakang atau di pojok, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nami kula Rizki Rahmatullah. Saking pondok pundi? Saking pondok Al Miftahul Aula, Jabung, Kecamatan Jabung. Nggih. Berangkat saking lafat nganu niki to. Ghuslul Jum'ati li hadiroha waqtuhu minal fajri as-shadiq. Kali wa ghusl idaini wa yadkhulu waktu hadal ghusli binisfil laili. Kenapa masuknya waktu mandi sholat id niki di tengah malam? Berbeda kali masuk waktu sholat Jumat niku kok di terbit fajar ngoten lho. Kan lek secara enggak langsung kan lek cara dugi kura selaku gerakan cangkem elek kan ya lah apa ngenteni ngono langsung adus kan kenek ngoten nah. Yang dikehendaki Samusonef ini seperti apa kan kita jadi bertanya-tanya gitu loh. Toh, paham saged dipaham toh? Oh nggih. Matur suwun. Kenapa dibedakan nggih? Sama-sama hitungannya itu hari Jumat sama hari raya nggih. Pripun niku Bapak Promus dibahas nggih. Jadi pertanyaan dari Pondok Miftahul Aula Jabung yaitu tentang kenapa dibedakan antara mandi Jumat, antara kesunatan mandi hari Jumat sama hari raya. Kalau hari Jumat itu seakan-akan tidak sunat kalau misalnya mandi sebelum subuh. Biasanya kan kalau bagi khususnya orang yang sudah dewasa sebelum subuh hari Jumat itu mandi. Nah itu tidak bisa berarti digabung niatnya, soalnya belum masuk waktunya kalau hari Jumat. Loh kalau hari raya sebelum subuh hari raya mandi double itu mandi diniati hari raya itu sudah dapat karena waktunya itu dimulai dari pertengahan malam. Kalau mandi Jumat itu dimulai dari fajar, dimulai dari subuh. Silakan saya persilakan Korik untuk menjawab pertanyaan ini atau langsung dilempar mawon. Oke, silakan dari teman-teman musyawirin untuk menjawab pertanyaan dari Pondok Miftahul Aula Jabung. Silakan. Terkait dengan awal waktu kesunahan mandi Jumat dengan kesunahan mandi hari raya itu kenapa dibedakan? Silakan dari pondok mana ini? PPI Jeru. Niku menurut kula keranten waktune iki. Lek sing
Sholat Jumat niku kan sholatnya pas jam pinten? 11. Iya. Sholatnya Tengah rino. Iya, setengah 12. Jam piro? Tengah rino. Jam sholat Jumatnya maksudnya Mas. Sholat Jumat jam 11. Berarti mali pas disunahno fajar sodik kan cek waktu ini panjang ngoten lah. Lek sholat Idul Fitri ini Iden maksudnya. Sholat Iden kan waktu sadurunge duha nih Wah. Awas duha. Gini ku, waktunya cek panjang, cek sami ngoten lho, nek logikane ngonten lah. Ngoten menurut kula, betul wonten ibarat. Begini. Pertanyaannya itu lebih mengarah kenapa nggak sama-sama pas subuh, setelah subuh, atau sama-sama dari malam hari gitu loh. Pertanyaan lebih ke situ. Lah iya. Lagi waktu nih supaya lama ngoten lho. Kalau mandi apa itu? Kalau mandi Jumat. Loh sudah lama. Ben adil karo. Lagi lek salat Iden ini sami-sami fajar sodik. Kan watune mak gedhi to. Kalau mengikuti hari Jumat. Nggih. Kalau idennya mengikuti hari Jumat itu terlalu sempit. Nggih, terlalu sempit. Kalau mandi Jumatnya mengikuti iden. Wow, kepanjangan. Nggih. Gak adil berarti jeneng ngoten. Setelah ongkep nggih, ngoten mawon. Ada keterangannya nih, nggih. Ada ibaratnya nggih. Ada. Oh, betul. Betul wonten. Betul wonten. Silakan dari pondok yang lain yang mau menjawab Logika berbeda, yang mau menjawab berbeda atau mau menambah jawaban dari pondok PPPI tadi. PPI apa PPPI sih? P3I. Oh, PPPI. Silakan dari pondok yang lain. Jadi jawaban sementara itu untuk menyesuaikan awal kesunatan mandi dengan pelaksanaan sholatnya. Nah, dikarenakan kalau sholat hari raya itu dilakukannya itu awal pada waktu sholat duha. Kalau hari Jumat itu dilakukan di siang hari. Jadi biar adil gitu. Biar sholat Jumatnya itu enggak kepanjangan kalau mengikuti hari raya, atau biar hari rayanya waktu mandinya enggak terlalu mepet kalau mengikuti hari Jumat. Silakan, ada jawaban berbeda dari Gubuk Bambu. Silakan, itu sudah ada kode itu sudah temannya. Mboten apa? Monggo. Mik. Oh, dari pondok mana? Bambu. Gubuk Bambu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ibarat sorenya belum ada sih. Kenapa dibedakan antara mandi Jumat dan mandi Iden? Jadi kalau mandi Jumat itu sudah diqaiti li hadiriha. Jadi permulaan waktunya itu dengan fajar sodik. Nah, kemudian kalau yang Iden karena itu dinisbatkan pada hari gitu, tidak mengkhususkan li hadiriha karena nisbatnya itu pada hari gitu. Jadi mulai nisful lail sampai ghurub gitu. Karena penisbatannya itu pada hari gitu, bukan pada waktu gitu. Jadi Iden itu meskipun tidak menghadiri sholat hari raya, itu tetap sholat mandi gitu. Iya. Beda kalau Jumat. Beda kalau Jumat gitu. Ada takbirnya? Bentar. Jadi jawaban kedua dari pondok Gubuk Bambu ini menjawab apa perbedaannya mandi Jumat sama mandi hari raya Idul Adha. Awalnya itu kok dibedakan kalau hari raya itu mulai dari pertengahan malam, kalau hari Jumat itu mulai dari fajar. Karena kalau mandi hari Jumat itu hanya untuk orang yang menghadiri saja. Sehingga kalau nggak menghadiri sholat Jumat seperti perempuan itu tidak ada kesunatan mandi Jumat seperti perempuan nggih. Beda kalau hari raya. Kalau sholat hari raya meskipun perempuan yang sedang haid otomatis kan nggak sholat hari raya, itu tetap disunatkan mandi Jumat karena ta'alluqnya mandi Jumat itu mandi hari raya itu terhadap harinya. Jadi kesunatan mandi untuk menyambut harinya, bukan menyambut pelaksanaan sholatnya. Seperti itu jawaban dari Gubuk Bambu tadi. Ibaratnya apa itu? Ghuslul Aidin dimutlakan gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Bajuri qauluhu wa ghuslul idaini ai sawaun arada al-hudura aula. Itu. Nah, kemudian
Walidzalika atlaqa asyarih huna wa qayyada fima qablahu. Wa sawa'un kana huron au abdan balighun au sabiyan. Li anahu yuradu lizinati fil yaum. Ya, seperti itu tadi takdirnya. Silakan dari teman-teman yang mau mengomentari kedua jawaban yang telah ada atau mungkin yang mau menambah jawaban. Dari pondok yang belakang. Oke, silakan dari pondok yang tengah. Itu kameranya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau merujuk yang sebelum-sebelumnya, baik sebelum yang memakai tasghir ataupun yang tidak. Tasghir. Maksudnya qabla atau kubail. Maksudnya sing tas niki wau kan disebutkan bagi gobok kalau sebenarnya apa itu tujuan mandi itu ijma kan seperti itu. Zina. Boten sebelumnya. Ya kan seperti itu. Ya kalau musyawarah sebelumnya, musyawarah bukan yang ini. Ya itu kan katanya Gus Fa ya. Itu kalimun nas bi qadri ugulihim katanya seperti itu. Jadi kalau main logika itu masuk itu. Mungkin ini sajanya sajanya itu apa? Sajanya ini juga logikanya ya masuk ya, hanya mungkin matlaahnya kurang. Kalau kita dibaca terus sampai selesai, sampai mari, sampai hatam, itu sebenarnya mungkin logika itu masuk, logika yang disampaikan PPPPI wow. Karena di situ sebelum akhir daripada akhir itu disampaikan oleh Syekh Musannaf amma ramyu jumratil aqabah. Jumroh aqabah ya. Fi yaumin nahar itu kesunahannya hilang. Fala yautasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil mukuf. Di situ Syekh Musannaf menampilkan ibarat yang menyatakan zaman. Dimana kalau disebut zaman ini berarti Syekh Musannaf niki memberikan patokan zaman. Kalau mandi ini dua mandi sunnah atau mandi ini bercampur dengan mandi yang wajib, ini kalau memang berdekatan maka yang satu kalah, gampangnya seperti itu. Cukup hanya satu. Nah. Ini kalau melihat teks daripada yang disampaikan Syekh Ibnu Qasim itu sendiri. Seperti itu, wallahu alam. Boten saged dipahami. Jangan ini mengomentari ini. Duh. Kok boten paham sih? Boten keliru aku ngomong. Kan mantep kok diselim. Lah. Boten paham kula, boten. Kula nggih boten. Aneh sih. Sami Gus. Kayak sudah sih aku ngomong. Kan tadi kata PPPPI niku ya, main logika. Secara logika itu kalau Iden dengan Jumat ini waktunya disamakan, disebutnya subuh atau sama-sama tengah malam atau awal malam, ini secara logika emang tidak adil seperti itu loh. Kalau dibuat pijakan nanti kesulitan, yang genah ini yang mana. Mulanya kalau di Fathul Qoribnya itu kalau kita baca terus itu Kiai Musannaf menampilkan zaman, menampilkan teks zaman, seakan-akan berarti yang disampaikan Syekh Kiai Musannaf itu ini semua sunnah mandi kalau jaraknya itu berdekatan. Seberapa dekatnya? Ya sesuai kira-kira tadi. Oke, kalau bisa dipahami. Jadi maksudnya Cak Halim ini mengomentari bahwa permainan logika itu ada benarnya.
Oke. Dengan dasar bahwa di akhir fasal itu ada ketidaksunatan mandi untuk Romyul Jumroh Aqobah dikarenakan logikanya masanya terlalu dekat dengan mandi menjelang hari Arafah. Ya sebenarnya kan meskipun dari yang bersangkutan itu juga tidak menyertakan takbir ya. Nah ini kami juga dalam proses mencari ada nggak takbir yang bisa menguatkan dari jawaban teman-teman yang telah menjawab baik dari PPPI tadi atau dari Pondok Buku Bambu. Dari Pondok Buku Bambu sendiri itu jawabannya juga tidak disertai dengan takbir yang secara jelas menerangkan jawabannya, cuman selentingan aja, ya, selentingan bahwa kalau hari raya itu fokusnya Yaumuz Zinah untuk menghiasi kedatangan hari raya itu sendiri, baik hadir atau tidak hadir itu tetap disunatkan mandi. Kalau hari Jumat itu fokus kepada pelaksanaan hari Jumatnya sendiri. Jadi kalau tidak melaksanakan tidak sunat mandi Jumat. Nah, gitu. Nah, ini tinggal nunggu jawaban yang baru nih, jawaban yang baru yang disertai dengan keterangan, Kira-kira ada nggak dari pondok yang lain? Atau mungkin dari pondok Amsilat ini Ki? Dari tadi Aman jawab loh Mas. Aman sekarang dari pondok Mambok Lulung masih mencari. Dari pondok yang lain Aman ngomong apapun tak kasih jawaban, tak kasih kesempatan untuk ngomong. Ngomong apapun, silakan. Yang belum angkat suara silakan. Mau memberikan tanggapan apa dengan pertanyaannya atau dengan jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman. Nah, kalau tidak ada yang menambah atau mengomentari, mungkin barangkali Ditambah. mau menambah, Cahlim. Oke. Silakan. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oh, ngoten nah. Ya, sampai ngomong guys. Sambil nanti teman-teman yang lain juga menjawab. Silakan Cahlim, silakan. Halo dari Iksan, habis ini dari Iksan. Oh, nggih Iksan riyen. Ngomong balik-balik. Kalau alasannya itu Langsung dari Al-Qur'an. ibaratnya kau ono kayak Oh, sing penting alasan wis. lo enggak beliau kan akal mang ya masuk nek ibaratnya kayak dikit ya bener jenengan iku wau lek jeneng Jumat iku apa niku wau li muridi huduriha ngoten lek sing idae niku mang li zinah ngoten nggih ngoten tok di tausen ngoten lek litune mungkin ada monggo Gus Nur monggo mungkin dari perumus mungkin bisa diberi arahan mungkin Gus. Sambil menunggu jawaban yang lain, kita minta arahan terlebih dahulu bagaimana nambahi. mulai ibarat ini ki ana apa? Nah iki minta arahan dulu ke Bapak Perumus. Mboten tambahi rene. Oh monggo. Dari pondok mana nih? Pondok ini? Jeru. Gawagis. Oh monggo. Gawagis jeru ta? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mandi sholat Jum'ah tadi sudah dikoiti dengan lihadiriha, dan sholat Id dinisbatkan dengan hari. Nah di sini langsung saya bacakan qauluhu binisfil laili, ya. Wal afdolu fi'luhu ba'dal fajri. Waktu mandinya sholat Id itu yang utamanya sesudah fajar. Wa innama jaza qablahu min nisfil laili. Jadi boleh kita melakukan mandi sholat Id di tengah malam
Alasannya li anna ahlal bawadi iku yubakiruna ilal aidaini, karena ahli apa ya? Wis pokok budalane isu beda sama orang-orang zaman sekarang. Jadi luwih enak mandinya sesudah fajar niku. Sakit dipaham betul? Tambahan dari Gus. Ya, Yang silakan, disampaikan terakhir niki intinya bagaimana? Jadi- Saya pahamnya kalau Jadi itu dalam pembahasan mandi sholat id nih. Sholat id itu sebenarnya ba'dal fajri. Wa innama yajuzu qoblal fajri. Boleh sebelum fajar li anna ahlal bawadi ya'taduna yubakiruna ilal idaini. Jadi biasa nih sebagian orang ahli sing rumahnya rodok pelosok-pelosok niku isu-isuan. Jadi datang ke musholal idnya itu lebih awal. Jadi perlu untuk melakukan mandinya itu sebelum subuh. Maka disunatkanlah mandi sholat hari raya itu mulai dari pertengahan malamnya untuk mempermudah orang-orang yang mau takbir tadi, yang mau isu-isuan tadi menuju tempat sholat idnya. Nah, kalau misalnya orang-orang itu mandinya menunggu subuh, lah nggak nutup nantinya, karena daerah pelosok mungkin ya, jalannya itu terlalu jauh. Mungkin itu yang saya pahami dari takbir yang dibaca tadi. Silahkan. wow, yang rojeh setelah atau sebelum fajar? Silahkan. Yang rojeh? Hah? Ba'dal fajr. Abdul apa rojeh itu? Oh, berarti Kira-kira tidak menutup kemungkinan tidak ada rojeh marjuhnya ini, yang abdul. Yang afdol. Ya, yang abdul. Tapi kalau di sini bahasanya rojeh itu qoblah. Saya bacakan ya biar. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa langsung diurut mulai awal tadi? Ya, jadi saya tadi katakan kalau kalimun nasbi qadri ukulihim itu seperti yang disampaikan PPPI walaupun katanya tanpa ibarat. Sebenarnya tanpa ibarat itu tidak usah dicantumkan. Ya. Nah, kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar ini disebutkan wasul ad ya. Wa minha ndimu al-idani fayustahabbu an yaltasila lahuma liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltasilu yaumal fitr wa yaumal adha wa kana Umar wa Ali radhiyallahu anhuma yaf'alani wa kada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dise iki wa kada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu amrun yajtami'u lahu annas, seperti yang disampaikan gubuk tadi. Fayustahabbu an yaltasila lahu qiyasan alal jum'ah. Di sini disebutkan seperti itu. Karena ijma, maka itu disunahkannya mandi disamakan dengan Jumatan. Sehingganya wa yajuzu ba'dal fajri. Di sini wa yajuzu ba'dal fajri bila khilaf wa qabla ala rojeh, tapi seperti itu. Wa qabla ala rojeh wa yakhtasu bin nisfi al akhir ala rojeh juga. Wakila berarti kan seperti itu. Wakila yajuzu fi jami'il lail wallahu a'lam. Jadi dari Cak Halim ini dari Pondok PPNH menjelaskan bahwa malah di sini ada 3 pendapat, yaitu pendapat yang tentang waktu mandi sholat hari raya.
Tapi dari 3 pendapat ini, pertama pendapat yang rojeh yaitu dimulai dari nisful laili sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib. Kemudian yang marjuh itu mulai dari ba'dal fajri, berarti marjuh berarti kan, berarti. Dan ada juga wakila min sairil laili, mulai dari awal malam itu sudah sunat mandi hari raya. Nah, artinya di sini menguatkan keterangan dari tadi yang disampaikan oleh Jalu tadi yang mengatakan bahwa kesunatan ini apa tadi jawabannya dari Pondok Jalu tadi? Tidak adil. Ya apa jawabannya mau? Iya. Intinya karena jawaban yang tadi sudah lali. Karena intinya toh. Jadi yang kesunatannya ini memang dimulai dari malam hari, Biar sama dengan Jumat. Silakan dari teman-teman yang lain mungkin. Nah, dari Pondok Mbak Nulung. Bisa diulangi pertanyaan yang awal tadi? Rada-rada gak ngerti saya. Oh, pertanyaannya itu gini. Tentang kesunatan mandi hari Jumat dengan mandi hari raya. Itu dibedakan awal waktunya. Kalau awal waktu mandi Jumat itu ba'dal fajar, setelah munculnya fajar atau subuh. Kalau awal waktu mandi hari raya itu nisful laili. Itu kenapa dibedakan? Nah, teman-teman tadi jawabannya ada yang menggunakan logika agar imbang karena pelaksanaannya pun berbeda. Kalau hari raya itu di pagi hari, kalau sholat Jumat di siang hari. Oke. Saya punya ibarah dari kitab Nihayatul Muthalib. Nihayatul? Matlub. Matlub, oke, matlub nih. Waduh. Bacaan harokat ini. Oh, lah salah kena harokat. Masuk ya. Kayak bau ya. Wahukiya Syekh Wajahan an Muhammad anna ghuslal Jum'ati qabla tulu'il fajri yajzi'u. Nah, bisa disimpulkan nggak? Jadi yang awalnya awal waktu sholat Jumat itu itu sesudah tulul fajri. Di sini disebutkan bahwa qoblatul fajr ini juga diperbolehkan. Sunnah. Memperoleh sunahan. Nah, memperoleh sunahan juga. Kalau logika dikasih ibarat menang mana ya? Niki karpen apa nih? Saya gak paham. Jadi gini, pertanyaan ini itu sebenarnya jawaban yang ada itu belum mengarah yang secara spesifik terhadap jawabannya. Kan jawabannya itu kan kenapa dibedakan. Mestinya jawabannya ya harus karena. Kalau pertanyaannya kenapa, jawabannya karena. Ada tadi yang sudah jawab karena secara logika begini-begini, tapi belum didukung dengan keterangan dari kitab. Oke, kami terima berdasarkan logika. Nah, panjenengan juga menambah tentang adanya khilaf, sama seperti yang tadi disampaikan PPNH. Adanya khilaf kalau bahwa mandi hari raya itu tadi boleh qoblal fajri. Nah, di sini panjenengan melengkapi perkhilafan tentang mandi Jumat. Ternyata mandi Jumat pun juga ada hikayah. Bahasanya hukiyah ini. Hukiyah itu ya berarti sama seperti wakilah yang tadi sempat sampai lemahkan itu kan. Kan sama-sama mabni majhul kan. Wakilah mabni majhul, hukiyah mabni majhul gitu. Kena dewe ya. Jadi ada keterangan yang menerangkan bahwa mandi Jumat pun itu juga mencukupi kalau dilakukan sebelum fajar. Lah, tentang jawaban yang secara spesifik dengan pertanyaan ini masih belum ada yang mengena. Mau menambah? Iya, mau menambah. Iya, silakan. Nah, kalau ibaratnya kenapa dibedakan?
Ini kayaknya nggak ada yang bawa kitab yang menunjukkan ibaratnya. Iya, saya kok sudah bilang. Nah, kalau di logika kembali kan, Ya, sholat Id dengan sholat Jumat ini memiliki maksud yang berbeda, ya enggak? Kalau sholat Id, Kalau sholat Id itu hukumnya apa? Sunnah muakkad apa? wajib. Sunnah muakkad. Nah, kalau sholat Jumat Wajib. fardu ain, fardu kifayah. Sholat Jumat. Oh, oke. Sholat Jumat, sholat Jumat. Asik. Mas Rokan di sini, Mas Rokan di sini. Oh, maklum lari alit. Maklum lari alit. Nah, seneng lah orang ini seneng. Jadi seru. kan memiliki maksud yang berbeda di situ. Makanya waktunya juga dibedakan, kan gitu. Secara logika. Ya, jadi di sini menawarkan pandangan logika yang baru. Jadi kalau hari raya itu sunat muakkad, kalau hari Jumat itu fardu ain, sehingga awal waktunya itu juga dibedakan, ya, juga dibedakan. Silakan, kalian mau menambah lagi. Bismillah. Kalau nih dengan logika itu sangat senang ya, niku karena logika itu pasti dibutuhkan. Jadi logikanya itu benar. Dalilnya ulangi lagi ya, Pak. Kalimun nas biqadri ukulihim. Enggak. Lanjut. Tapi nek bahasane kula niki sing sulit kula piyambak kadang mboten paham sing kula utarakan. Apa maneh wong liya Polanya apa itu? Bahasanya itu sajanya Madura. Lalu belajarnya bahasa Jawa, berusaha ngomong Indonesia. Jadi kacau gitu. Nah, jadi logikanya itu benar, sangat benar logikanya. Tapi penerapan logika itu yang perlu dibenarkan, seperti itu, perlu diluruskan. Nah, jadi yang bisa meluruskan itu ya ilmu. Kalau dalam usul itu kan ada apa itu namanya, ada asal, ada fare, kan seperti itu, ada ilat. Ya. Mulanya tadi disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin, ya, bahwasanya sholat Id itu kiasan anil Jum'ah, seperti itu. Kiasan anil Jum'ah. Adapun yang disampaikan di kitabnya tadi, ini Syekh Taqiyuddin juga sudah menyampaikan di sini. Hanya saja tadi tidak saya katutkan. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajr alal madhab. Waktuhu apa ini? Id. Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajr alal madhab. Terus di sini disebutkan wa fi wajhin, bahkan wajhin syadin makruhin qoblal fajr kaguslil id. Nah, seperti itu. Kan seharusnya yang mempunyai hukum, bahkan ada yang mengatakan Jumatan itu wajib, kan seperti itu. Ada yang mengatakan. Jadi lebih kokoh itu seharusnya Jumat. Seharusnya yang lebih patut ditiru itu Jumat, tidak Jumat meniru Id. Nah, jadi kalau kaguslil id itu katanya Syekh Taqiyuddin, itu wajhun syadun makruhun kalau dilampaui. Tapi kalau dibalik kiasan anil Jum'ah ini yang lebih patut, tidak masuk. Maksudnya sakit disaring. Kalau ada yang tidak bisa, polanya ini, omongnya ini, nata bicaranya saja saya rodok kangelan gitu loh. Sakit. Ini pas sekolah menel. Jadi dari Cak Alim ini memberikan keterangan bahwa para ulama itu lebih mencenderungkan bahwa hari raya itu disamakan dengan hari Jumat. Dikarenakan hari Jumat itu wajib, kalau hari raya itu sunat, bukan malah sebaliknya, hari Jumat disamakan dengan hari raya. Begitu kan, Alim? Tapi kemudian kalau memang sepatutnya itu hari raya itu disamakan dengan hari Jumat, lalu apa kira-kira latar belakang kesunatan mandi hari raya itu dimulai dari tengah malam?
Kalau memang sepatutnya hari raya itu disamakan dengan hari Jumat. Itu sama dalam hal awal kesunatan Awalnya, Ramadan. zamannya. Jadi Jadi mulai dari fajar juga. Runda, maksudnya kalau disamakan sama-sama ada kesunahan di situ. Ya, kalau masalah mandinya ini sama-sama disunahkan karena ijma tadi. Iya. Awalnya Nah, berarti yang tidak ada. Jadi untuk menghindari zaman yang dekat untuk mengukur zaman ini dekat atau panjang. Jadi kayak Musa mengambil seperti itu. Mengambil dari separuh malam. Ya, separuh malam. Karena tujuan mandi sendiri pun itu kan kata Syekh Ibnu Qasim di sini juga disampaikan sebenarnya. Untuk awal mandi Jumat itu dari fajar itu dasarnya apa? Ada dasarnya enggak? Jadi kan kata sampean mandi hari raya itu mengikuti hari Jumat dalam hal ukuran waktunya. Kalau hari Jumat itu dimulai dari fajar. Jarak waktunya dari fajar ke Jumatan itu harus diimbangkan karena hari raya itu disamakan dengan hari Jumat, sehingga jarak waktunya mandi hari raya itu mulai dari pertengahan malam sampai kapan ya hari raya? Sampai sore kok ya. Nah, mulai dari pertengahan malam ya, Nah, berarti mandi hari raya itu menyamai mandi Jumat, betul kan? Sekarang kalau mandi Jumat itu dasarnya apa? Awal waktu mandi Jumat itu dari fajar. Ada dasarnya? Tidak disertai. Dasarnya ya diperintah itu. Maksudnya dasar yang mana? Dasar mandi Jumat. Silakan dari Pondok Gubuk Bangun dulu. Ini sambil menunggu teman-teman angkat suara ini. Jadi Abu Dewi sing ngedebat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Niki dados memang mandi dalam Jumat sama Iden itu memang dibedakan. Dikarenakan yang ditolak dari sunnah mandi Jumat dan Iden itu juga beda. Dibedakan. Nah, kalau dari Jumat itu tolaknya likot iroiha. Likot iroiha al-kariha. Memotong bau sing gak enak. Nanti karena kan mau berkumpul dengan orang banyak. Sedangkan kalau Iden itu tujuannya lizina. Lah dari situ nanti nyambungnya ke waktu juga bisa. Dikarenakan nanti kalau awal waktunya sunnah mandi Jumat itu di fajar sodik, dikarenakan waktunya itu lebih akrab ke pelaksanaan sholatnya. Lah dari situ juga makanya lebih diabdolkan melakukan mandinya itu di ketika mau berangkat sholat Jumat. Nah, sedangkan kalau mandi di Iden itu waktunya mulai nisful lail sampai ghurubi syamsi, dikarenakan alasannya niku yaum zina tadi untuk perhiasan. Nah, bukan untuk likot raihah kariha. Gak sama kayak di Jumat. Lah masalah pembagian waktunya sing dismulail itu ada qoblal fajr itu ada yang nggak boleh, ada yang boleh barangkali. Nah itu kalau dilihat dari kitab Majmu' Sharih Muhadzabnya itu dibahas semua. Jadi lah kemudian saya kiaskan lagi ke pengibadatannya Iqna dan Iqnae niku memperbolehkan semua. Jadi menisboleh oleh ba'dal fajr nggih oleh mantun niku nisfusani niku nggih angsal. Dikarenakan alasan-alasan yang tadi diperdebatkan tadi niku. Nah, ngoten. Jadi semuanya sama. Akhirnya muncul kesepakatan lek sing Iden niku mulai nisful lail sampai ghurubi syamsi niku. Jadi menurut sampean inti pokoknya itu kenapa dibedakan dikarenakan tujuannya itu yang memang beda. Nggih. Hari mandi hari Jumat itu adalah untuk likot il ro'yah al jariha. Kalau mandi hari raya itu adalah lisina. Sehingga kalau sebenarnya bisa saja mandi Jumat itu mulai dari awal malam, tapi kan karena tujuannya itu adalah likot ro'iyah al-karihah, maka diupayakan dimulainya itu adalah mulai dari fajar. Karena kalau misalnya mandi Jumat itu mulai dari pertengahan malam,
atus tengah wengi isuk basinan kan ngoten nggih maksud sampean nggih. Ngoten. Nggih. Saya kira jawabannya teman-teman tadi ya mengarah ke situ. Nggih. Yes, kalau kita cekat niki ingkang dibahas kalau aturaken dumateng para Mas. Untuk permasalahan yang ditanyakan adalah kenapa waktu permulaan waktu dari mandi Jumat dengan mandi hari raya ini kok beda. Yang pertama hari raya itu mulainya setelah nisful lail, kemudian hari Jumat itu badal fajri as-shadiq. Untuk pertama secara nalar bisa dipahami bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa musyawirin tadi bahwa tujuan mandi antara Idul Iden dengan Jum'ah ini sudah berbeda. Kalau Idul atau hari raya itu memang untuk zinah, untuk supaya dirinya itu menjadi tampak tampak bagus, tampak ganteng lah jarung lanang. Nah kalau yang Jumat itu memang tujuannya karena ini mau berkumpul dengan orang banyak supaya baunya itu tidak mengganggu orang ketika sudah mandi. Dari alasan-alasan sebenarnya sudah bisa disimpulkan nih sahabat ngoten niku dengan dukungan tadi tabel ada kiasan tadi. Kiasan itu berarti kan mandi kesunan mandi hari raya itu dikiaskan dengan hari Jumat, sehingga waktunya pun nanti juga disamakan. Ini hanya sekedar nopo namanya kiasan yang belum ada keterangannya ya. Kiasan kan artinya akeh ya. Pada nuapane kan bisa jadi seperti itu. Kalau hari Jumat mulainya dari setengah hari, maka dari Idul Fitri atau Idul Adha juga dari setengah hari sebelum menuju orang itu sholat. Cuma ada beberapa keterangan di dalam khotib begini, dalam khotib ini saya bacakan saja. Sama dengan yang dibacakan oleh dari pondok Jeru yang Gawabis tadi. Uzrul Iden al-fitri walad likulli ahadin wa lam yahdur as-surah li'annahu yaumuz zina. Fal ghuslu lahu bi khilafil jum'ah wa yadkhulu waqtu muslima bi nisfil lail wa ikan al-musahab fi ba'dal fajri. Li'anna ahla sawat yubakiruna ilaihima min qurahum. Jadi ini kenapa awal permulaan masuknya mandi hari raya itu dimulai dari pertengahan malam. Karena li ahlas sawat yubakiruna ilaihima min qurahum. Karena orang pedesaan yang jauh dari perkotaan ini biasanya kalau berangkat sholat hari raya itu sejak dini hari. Sejak dini hari mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju musola id atau tempat dilaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau lam yakfi al-wusla lahuma qabla al-fajri la syaqqa alaihim. Andai kata ini nanti waktu dari mandi Idul Fitri atau Idul Adha dimulai sebagaimana sholat Jumat, maka ini tentunya akan memberatkan bagi orang yang jauh dari perkotaan. Kok malah aduse mari fajar terus merengono nang kota kan adoh jauh, dan ini bisa jadi nanti nggak menangi sholatnya. Ini sholat id ya, sehingga waktunya itu dimulai lebih awal daripada sholat Jumat. Fa'ulliqobin ismi asani likurbihi. Ini supaya memudahkan mereka bisa melaksanakan kesunahan mandi Ida ini. Cuman kalau itu jadi alasan utama, tentunya sekarang tidak berlaku. Karena apa? Karena wong-wong ini teko nggon sholat Idul Fitri atau Idul Adha sama-sama dekatnya semua sekarang. Mau saiki akeh masjid, yo akeh musola.
Kalau itu alasan pertimbangan memulainya karena kejauhan tempat tinggal dari tempat sholat, sekarang mestinya tidak berlaku. Apa kita berani menjawab seperti itu? Diubah waktu sholat id atau waktu sholat id sekarang dirubah, mulainya adalah setelah subuh. Berani sampean? Ya orang kira wani. Oleh karena itu di sini juga dikomentari bahwa itu bukan alasan ilatil hukmi, bukan alasan untuk menyimpulkan hukum seperti tadi itu maksudnya mulainya kok dari pertengahan malam itu bukan alasan utamanya, bukan itu. Ini adalah hikmatul masyru'iyah, artinya ini adalah sebuah hikmah dari perintah agama. Dan untuk hari Jumat, di samping alasan tadi, untuk lebih mendekatkan kepada sholat Jumatnya mulai dari fajar sampai sholat Jumat itu kan lebih cedek daripada mulai dari pertengahan malam. Hari Jumat kalau dilihat dari kitab yang sama ini tadi, ini alasannya li'annal akhbar al-laqadhu bil yaum. Jadi kalau diperhatikan dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesunahan mandi Jumat, itu rata-rata pakainya yaum. Sehingga yaum itu dimulai dari ba'dal fajri as-shadiq. Kemudian disebutkan kesunahannya adalah setelah sholat subuh. Karena hadisnya bunyinya yaum, bukan huslul idaini, bukan huslul jum'ati. Kalau dari redaksi hadisnya, man ihtasala yaumal jum'ah, kan yaum pakainya. Berarti yaum itu bukan dari dini hari, tapi mulai dari ba'das subuh. Kan ada istilah yauman wa lailatan. Yaum itu berarti ba'dal fajar sampai maghrib. Kalau lailah berarti mulai maghrib sampai fajar sotik. Sehingga di hari Jumat mulainya adalah ba'dal fajar sotik dengan beralasan atau dengan dasar bahwa hadis-hadis yang menerangkan kesunahan mandi Jumat itu rata-rata pakainya yaum, bukan yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan seperti itu. Jadi nalar-nalar dari panjenengan sedaya ini sudah bagus. Kira-kira rada musonep setengah-setengah nih wae nggih. Monggo saya nih. Alhamdulillah, sekarang kita sudah menemukan titik terang, meskipun masih ada yang buram. Jadi gini, ini bisa dirot, ya, ini bisa ditolak. Jadi kalau kita membedakan antara waktu mandi Jumat dengan waktu mandi sholat id, gara-gara ilat dari keduanya, sholat Jumat kan litanazzuh kan, untuk membersihkan diri. Kalau sholat id itu zina. Sebenarnya perbedaan ilat itu diperuntukkan untuk lebih fokusnya itu lihadiriha. Nah, untuk itu komentar untuk kata lihadiriha. Karena kalau sholat Jumat itu yang sunnah cuma lihadiriha. Man arada apa gitu lupa ya. Orang yang ingin pergi sholat Jumat kan? Atau man iltasala yaumal Jum'ah atau man aradal Jum'ata falyaltasim. Iya enggak? Nah, berarti kalau mandi Jumat itu untuk litanazzuh, sehingga yang disunahkan adalah yang hadir saja. Ibu-ibu nggak sunnah dong, ya kan? Karena litanazzuh, ibu-ibu nggak ikut Jumatan. Sedangkan kalau sholat id itu baik yang hadir sholat id atau tidak hadir sholat id. Di situ coba jenengan teliti malih itu. Hadir sholat id atau tidak hadir sholat id itu ya disunahkan, karena tujuannya bukan untuk tanazzuh tapi untuk zina. Nah, sebenarnya alat tanazzuh sama zina itu tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Sampai di sini ada yang ada yang nggak setuju gak dengan pendapat saya?
Soalnya kayak tersentil semua ini. Ada yang rot ya? Silakan dulu. Saya kritik dulu ini yang kurang sesuai. Rot dulu. Sampai 5 gak ada yang rot, berarti setuju semua. Boleh aja. Ah ya, monggo. Niku wow maksudnya sing mboten wajib Jumatan maksudnya Yang nggak mau sholat Jumat itu yang nggak sunnah mandi Jumat. Karena tujuannya memang untuk tanazzuh, lijtima'in nas itu kata lain dari lijtima'in nas itu. Sedangkan kalau id itu lizina sehingga semua orang terkena kesunahan. Itu perbedaan antara ilat antara lizina sama tanazzuh, lebih ke situ, lebih ke alasan itu, bukan alasan masalah waktu. Coba rob dulu nih. Saya kalau mboten paham maksudnya tidak berhubungan dengan waktu niki lho karepe. Kan ketika maksudnya ngeten lho. Ketika kita dilogikakan nggih. Zina niku. Nggih, adus niku wis mesti zina, ngoten lho. Karena bahasan di situ lebih berat yang dilakukan, kan Jumat wajib. Di situ memakai bahasa mandi. Mandi itu sudah pasti zina, kan seperti itu. Makanya kalau apa itu id itu disamakan dengan Jumat. Jadi id itu disamakan dengan Jumat karena zina itu sudah pasti masuk, secara logika itu sudah masuk seperti itu. Kenapa sih? Gini, jenengan mawon bingung dan menjawab jawabannya jenengan, apalagi saya. Gini, pertanyaannya kan, kita fokus ke rumusan masalah, ke pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa awal waktu dari kedua mandi itu dibedakan? Kalau Jumat ba'dal fajr, kalau id binti sofil lagi. Udah paham nih, ya kan? Nah, teman-teman tadi memberikan alasan bahwasannya karena beda ilat. Kalau Jumat itu ilatnya litanazzuh untuk membersihkan badan, kalau id itu untuk lizina. Sebenarnya ilat itu yang nggak ada hubungannya dengan permasalahan perbedaan waktu, tapi itu lebih ke siapa yang makhtub, siapa yang terkena khitab, siapa yang mukhotob di sini. Jadi kalau Jumat itu yang mukhotob lihadiriha, orang yang hadir atau liman yuridul Jum'ah. Makanya laki-laki saja yang wajib karena tanazzuh tadi. Terus saya. Kalau id itu lizina sehingga laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa semuanya disunahkan. Jadi ilat zina sama tanazzuh itu lebih ke siapa yang sunnah. Udah paham ya? Nah itu yang saya kritisi. Udah paham belum? Berarti paham nih saja. Nah jenengan nyimak teman-teman tadi. Kata teman-teman tuh kenapa kok dibedakan? Karena alasan dari mandi keduanya itu beda. Kalau mandi sunnah, kalau mandi Jumat itu litanazzuh, kalau id lizina. Sebenarnya ilat itu tidak untuk perbedaan waktu, tapi untuk siapa yang disunahkan. Oh, terus gitu. Kalau waktunya, pertanyaannya kan waktu. Aku ngeritisi ini saja dulu. Udah paham nih? Sepakat gak dengan saya? Ini dikritisi ini panjang nih saja nih. Boten kan gitu loh. Maksudnya dengan tujuan kalau mandi Jumat ini katanya apa? Karena untuk membersihkan diri. Kalau id ini tujuannya zina. Ini kalau dilogikakan sebenarnya sama. Maksudnya saya potong dulu, mohon maaf nih. Ada hubungannya nggak dengan permasalahan waktu?
ilat itu. Nah ya maksudnya jenengan nyampaikan ini loh nopo, kula mboten paham niku. Saya mengkritisi tadi banyak yang membahas. Oh, tadi tenang. banyak yang membahas bahwasannya perbedaan waktu gara-gara kedua ilat ini, padahal kedua ilat ini tidak ada hubungannya dengan waktu. Oh tapi kalau secara logika bisa saya melogikakan seperti itu. Oh, Nah, gitu. iya seperti itu. Kalau yang satu dinamakan tanazuh karena itu berat, yang satu dinamakan zina karena itu enteng, sebenarnya itu sama. Bisa dipahami. Sebenarnya itu sama, hanya bahasa yang enteng dengan yang berat saja. Sebenarnya zina pun itu ya butuh mandi barang. Mandi pun juga butuh zina. Ini dinamakan zina, seperti itu loh. Enggak. Loh, mulanya Enggak ada hubungannya jawaban dengan dasar pernyataan saya. Gini, saya pertegas lagi ya kan. Pertanyaan ini dari awal saja. Kenapa kok dibedakan? Kalau mandi Jumat itu ba'dal fajar, bener gak? Tadi yang nanya ini, saya konfirmasi dulu. Kalau yang Id itu ba'danis fisani kan, setelah Jumat. Kenapa itu kok dibedakan? Kok nggak disamakan saja? Nah, ada yang jawab tadi karena perbedaannya. Kalau Jumat tanazuh atau ijtima'in nas, kalau Id itu lizina. Sebenarnya ini dari saya nih. Sebenarnya ilat itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Ilat itu hubungannya dengan siapa yang disunahkan. Nah gitu. Udah paham nih? Nah udah paham kan? Jadi itu yang saya kritisi. Terus gini. Jadi sebenarnya sudah banyak tadi yang menyebutkan seperti panjenenganipun siapa Ustaz Anwar, semuanya udah banyak. Kenapa kok ini dulu dalam nalar usul fiqh dulu ya. Kenapa sunnah sholat, sunnah mandi hari raya? Kenapa mandi raya itu disunahkan? Ada yang bisa jawab? Kenapa disunahkan? Alasannya. Kenapa disunahkan? Apa dasar hadis atau dasar apa? Ada yang bisa jawab? kias. Alasan kias kan? Kias ke Jumat. Kias ke Jumat. Iya benar memang. Sudah saya bacakan tadi. Iya kan makanya. Iya Kak. Kalau ini dikiaskan dengan Jumat berarti segala yang menjadi ketentuan Jumat itu juga menjadi ketentuan sholat Id dong. Sudah paham nih? Sudah paham dong? Sama dong kias sama makis aleh yang dikiaskan sama paham dong ini kan? Nah harusnya ba'dal fajr juga dong sholat Id. Boten. Nah, dikiaskan itu agar sama waktunya. Kalau seperti harusnya kan sholat waslu yaumil Id, kenapa kok disunahkan? Karena kias ke Jumat. Ya kan sama-sama sunnah nih, sama-sama sunnah. Harusnya waktunya juga ikut ke Jumat dong. Iya. Dengan pertimbangan tadi. Berarti harus ba'dal fajr. Bukan ba'dal nisfisani. Ya ini yang tidak sepaham. Makanya saya secara jawab logika tidak seperti itu. Kias itu menyamakan kan seharusnya sama. Ini disamakan memang. Jadi waktunya itu sama. Karena ini dikiaskan pada Jumat. Jumat itu masanya 10 jam nisbatnya. Maka Id pun ini menjadi 10 jam. Seperti itu loh. Mulanya Kiai Musannef pada akhir-akhir ini memberikan ibarat zaman barang seperti itu. Kalau likur bil zaman maka sholatnya ghusl yang satunya menjadi hilang seperti itu. Oke, saya benarkan nalar Anda. Jadi gini, kalau kita mengkiaskan dengan Jumat berarti harusnya ba'dal fajr. Ini harus sepakat ini. Ini kata ulama ini. Kenapa kok sebelum fajar juga diperbolehkan? Kenapa kok sebelum? Itu alasannya, alasan spesifik, ada ibaratnya. Itu karena dhaikil waqt. Karena sempitnya waktu dengan waktu sholat kalau ba'dal fajar. Paham kan? Jadi lebih dekat ini. Kalau sunnahnya itu ba'dal fajar, kalau sunnahnya ba'dal fajar, maka ini akan sempit dengan waktu sholat. Sehingga barang siapa yang mandi qoblal fajar itu ajza. Itu sudah cukup karena alasannya baikil waqt tadi itu seperti yang
tadi disebutkan itu karena orang jauh dulu dari masjid. Kalau ini ba'dal fajr nanti akan menyulitkan orang-orang yang jauh. Meskipun pada dasarnya itu ba'da fajr. Jadi karena dhaikil waktu, semua mengatakan dari ibarat yang saya simpulkan tadi, karena dhaikil waqt. Udah paham nih? Karena sempitnya waktu ini yang dipermasalahkan, sehingga al-masyaqqah tajlibu taisir, hingga muncul kaidah itu. Nah, saya kira ini sudah mewakili dari semua yang teman-teman. Merembet anjok dindi nih kok. Iya. Ya, sudah dari saya sudah cukup. Saya serahkan ke moderator. Peringatan jam 4:30. Jam 4:30 nih, kurang 45 menit lagi kita belum sholat asar. Jadi kesimpulan di jawaban ketiga soal fikih ini, kenapa awal waktu mandi Jumat dan hari raya itu dibedakan, itu dengan mempertimbangkan jawaban dari teman-teman tadi yang akhirnya tidak kurang bisa dijadikan bahan pertimbangan, maka alasan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini adalah berdasarkan sabda Nabi di dalam pengistilahan di dalam mengistilahkan kesunatan mandi Jumat itu adalah dengan kalimat yaumul Jum'ah, yang itu artinya dimulai dari tulu'il fajri, dengan mengistilahkan kesunatan mandi hari raya itu dengan ghuslul id, tidak pakai yaumi gitu. Kemudian pertimbangan kedua yaitu alasan lidikil waktu, terlalu sempitnya waktu jika mandi hari raya itu akan disamakan dengan kesunatan waktu awal mandi hari Jumat. Nah, ini yang bisa kami simpulkan dari pertemuan, dari jawaban ketiga permasalahan seputar fikih. Para hadirin, para musyawirin, karena waktu telah melangkah malam, menginjak malam, maka kami selaku moderator mencukupkan pembahasan kita di hari Jumat yang penuh berkah ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita ditakdir untuk bertemu kembali di kegiatan figuran 35 hari yang akan datang. Akhiran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para musahih, para moderator, para gawadis, serta kepada para musyawirin dan kepada pengurus figuran sekalian, manakala terdapat tutur kata saya yang tidak sopan, tidak berkenan di hati para mustami'in sekalian. Allahumma fi'illah waqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses iki nggih. Apa jenenge? Launching komen teko pondok-pondok mulai ampuh nggih. Moderatornya acungan jempol ya. Untuk bulan depan insya Allah ini di Pondok Asadili Qori'e dari Darul Jalal, ngoten nggih. Mari kita tutup dengan doa, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.